Sahabat Bengkulu Cerdas, hari ini saya mendapatkan hadiah yang sangat istimewa, mungkin tidak akan bisa dinilai dengan rupiah, ya kan? Beliau Bang Hardi ini memberikan khusus untuk Bengkulu Cerdas, bukunya ini Napaktilah Sejarah Muhammadiyah Bengkulu, Membangun Islam Berkemajuan di Bumi Rafflesia. Dan pesan yang beliau sampaikan adalah tetap mencerdaskan dan mencerahkan. Wah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hamzani dalam program Bengkulu Cerdas. Siang ini datangan tamu kita ini dari, lebih akrabnya ini Bang Hardi kalau saya sapa ini Bang ya. Kenal ini kemarin dari teman-teman lah ya, dari satu-satu beberapa kawan-kawan, beberapa organisasi merekomendasikan untuk silaturahim ke tempat Abang Hardi. Baru kenal lewat media. Saya sehat ini Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Asik kan? Iya, dan tidak terdeteksi positif COVID. Alhamdulillah. Karena tidak di swab. Ini Bang, kemarin itu kan ngobrol soal, saya tuh sebenarnya kalau kata Bung Karno itu jangan pernah melupakan sebuah sejarah, ya kan? Jas merah itu jangan lupakan sejarah. Ini saya ingin bercerita soal sejarah Muhammadiyah lah, sejarah Muhammadiyah masuk di Bengkulu ini kan. Kenapa? Karena gini Bang, Bengkulu ini kita tahu bahwa istrinya Bung Karno itu Ibu Fatmawati itu kalau tidak salah ayahandanya itu dari Muhammadiyah. Iya, Muhammadiyah. Ya kan. Nah ini harus diangkat juga bahwa Bengkulu punya sosok Ibu Fatmawati yang luar biasa, yang penjahit bendera, dan ternyata bapaknya itu, ayahandanya itu salah satu tokoh Muhammadiyah. Ya kan? Dan Muhammadiyah ini salah satu gerakan reformis Islam lah, dalam pembaruan konteks keilmuan, peradaban, seperti itu. Nah kalau Abang menyikapi, kalau saya juga baca juga Bengkulu 1928 ya Pak, sejarah Muhammadiyah. Iya, secara resmi berdirinya tahun 1928. Secara resmi? Secara resmi, karena memang sejarah kan berdasarkan pada sumber-sumber ya. Sumber khususnya sumber primer ataupun sumber sezaman. Nah, sumber sezaman yang kita dapatkan itu di tahun 1928. Waktu gerakan pemuda ya? Iya, jadi iya benar. Jadi Pak Yunus Anis itu yang datang meresmikan di sini ke Bengkulu. Karena memang Pak Yunus Anis ini salah satu dokumenternya Muhammadiyah, dan memang dia yang paling banyak melakukan kunjungan-kunjungan cabang-cabang Muhammadiyah, meresmikan cabang Muhammadiyah yang baru, itu baik di Jawa maupun di Sumatera. Oh gitu. Iya, itu dari perwakilan Hofbestur pada waktu itu namanya, yaitu pimpinan pusat kalau sekarang, pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu beritanya ada, dan kemudian foto pengurusan itu pada waktu peresmian itu juga ada, kita temukan. Ya. Seperti itu. Jadi pada tahun 1928 tonggak berdiri lah ya Muhammadiyah di Bengkulu. Iya, karena memang ada syarat dari Hofbestur pada waktu itu. Hofbestur itu semacam pimpinan pusat ya dulu ya. Jadi ada syaratnya untuk mendirikan sebuah cabang yang baru itu harus memiliki amal usaha yang minimal usianya berusia 2 tahun. Makanya amal usaha yang ada itu lebih tua dibandingkan usia secara resmi Muhammadiyah sendiri, yaitu di SD Kebun Ros sekarang, SD Muhammadiyah Kebun Ros. Di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, nggak salah. Itu 1926 berdirinya secara operasional gitu ya. Nah kemudian setelah berselang 2 tahun baru ditinjau oleh pimpinan pusat Muhammadiyah atau Hofbestur Muhammadiyah, dinyatakan layak untuk diresmikan cabang tersebut. Maka secara resmi cabang Muhammadiyah Bengkulu itu mulai diresmikan dengan dikunjungi oleh Pak Yunus Anis. Alasan kenapa Muhammadiyah melirik Bengkulu? Apakah memang seluruh waktu itu daripada tahun 1928 itu seluruh Indonesia ini itu udah tua betul itu kan? Iya. 1928 itu apakah seluruh Indonesia atau memang ada target Bengkulu ini harus masuk Muhammadiyah? Nah alasannya kenapa itu Pak? Karena
dalam catatan sejarahnya 1924 sampai 1925 itu adalah ekspansi Muhammadiyah di luar Jawa. Jadi banyak kemudian berdiri Muhammadiyah yang di luar Jawa, ya, yang ada di Sumatera, di Makassar dan lain sebagainya, hingga ke Aceh dan di Bengkulu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada secara internal itu ada faktor internalnya. Faktor internalnya itu adalah tumbuhnya Islam modernis di Bengkulu. Jadi dalam catatan Korver, ya, yang meneliti tentang Sarekat Islam, sebenarnya tahun 1915 itu tercatat sudah ada Sarekat Islam di Bengkulu, baik itu di kota Bengkulu maupun kemudian di Lebong. Itu 1915. Seiring dan ketua Sarekat Islamnya itu namanya Haji Ahmad. Ya. Haji Ahmad. Nah, seiring dengan tahun 1915 itu sebagai tonggak dari masuknya ajaran kaum modernis ke Bengkulu. Ya, jadi yang dibawa oleh perantau-perantau dari Minangkabau pada waktu itu. Jadi salah satunya Sarekat Islam itu tadi. Sebenarnya ada agak terpisah itu, ya. Agak terpisah Sarekat Islam, tapi tonggak tahunnya sama antara Sarekat Islam berdiri dan kemudian masuknya ajaran kaum modernis itu ke Bengkulu. Ya, jadi selama kemudian beberapa tahun kemudian orang-orang yang memiliki corak pemikiran Islam modernis ini itu kan sering berkumpul dan akhirnya membentuk satu perkumpulan yang bernama Muhibul Ihsan. Itu yang ada di Bengkulu juga. Nah, Muhibul Ihsan ini kemudian tertarik dengan gerakan-gerakan Muhammadiyah yang pada waktu itu sedang marak, baik itu di Jawa maupun di Sumatera Barat, itu ya. Sehingga dikirimlah utusan Muhibul Ihsan ini ke Yogyakarta untuk mempelajari secara langsung apa sih Muhammadiyah itu, dan bagaimana kemudian Muhammadiyah itu bisa berdiri dengan banyak amal usaha dan lain sebagainya. Sehingga ada ketertarikan dari Muhibul Ihsan Bengkulu pada waktu itu untuk mendirikan sebuah perkumpulan Muhammadiyah. Tapi syaratnya itu dia harus memiliki amal usaha terlebih dahulu, sehingga pada tahun 1926 diresmikanlah secara operasional Sekolah SD Muhammadiyah Kebun Ros 1, dan 1928 itu diresmikan Muhammadiyah. Nah, itu ada faktor internal, artinya ada ada semacam dinamika yang terjadi di Bengkulu sendiri dengan munculnya kaum modernis yang didominasi oleh orang-orang dari Sumatera Barat. Yang kedua, tentunya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu datangnya dari Muhammadiyah Minangkabau itu sendiri. Ya, karena pada waktu itu ditetapkan, ya, pada waktu itu orang-orang dari Minangkabau, terutama murid-murid Haji Rasul ini adalah ayahnya Hamka, ayahnya Buya Hamka, Haji Abdul Karim Amalik Karim Amrullah, yang merantau, karena memang Sumatera Barat dengan tradisi merantau itu tidak bisa dipisahkan pada masa itu. Memang sudah zaman. Iya, dia merantau. Dan pada waktu dulu Haji Rasul itu kan memiliki sekolah di Surau Jembatan Besi yang kemudian menjadi Sumatera Tawalib. Banyak. Setelah itu ada Datuk Batuah kemudian pulang dari Jawa membawa ilmu kuminih atau komunis, sehingga Sumatera Barat Sumatera Tawalib terinfiltrasi dengan kaum komunis, dan itu Haji Rasul itu bahasanya terusir dari sekolahnya sendiri akhirnya. Dan setelah itu datanglah A.R. Sultan Mansur, menantunya, memperkenalkan Muhammadiyah kepada HK Haji Abdul Karim Amrullah, dan Haji Abdul Karim Amrullah itu melakukan lawatan ke Jawa sebanyak 2 kali. Baru setelah itu kemudian dia berketetapan hati untuk merubah kelompok pengajiannya yang namanya Sendi Aman Tiang Selamat menjadi cabang Muhammadiyah pertama di Sumatera Barat. Nah, karena kemudian gurunya sudah mendirikan Muhammadiyah, keluarga-keluarganya juga ikut dalam Muhammadiyah, terutama Buya Hamka gitu ya, anaknya, menantunya A.R. Sultan Mansur, maka secara psikologis murid-murid Haji Rasul yang setia yang tersebar di banyak daerah di Sumatera ini mengikuti jejak gurunya untuk mendirikan Muhammadiyah. Nah, sehingga pada tahun 1929 untuk penetapan tuan rumah Kongres Muhammadiyah itu ditetapkanlah Kongres Muhammadiyah itu terjadi di Minangkabau. Nah, tahun 1929 itu semakin giatlah Muhammadiyah untuk menambah jumlah cabang dan ranting. Karena apa? Karena ada satu tantangan sebenarnya terhadap Muhammadiyah Minangkabau pada masa itu,
untuk menyebarkan, ayo sebarkanlah banyak cabang dan ranting Muhammadiyah di Sumatera ini. Nah, Termasuk salah sehingga satunya banyak yang Bengkulu. datang nanti ke Kongres Muhammadiyah tahun 1930 di Minangkabau. Itu kongres pertama di luar Jawa. Nah, tahun 1930-an terjadi kongres, itu banyak orang-orang dari yang khususnya di Sumatera, ketika mereka kemudian menghadiri kongres itu seolah-olah pulang kampung. Ya. karena karena yang menjadi pengurusnya itu ya orang Minang, orang awak semua. Kayak Pulang ada, kampung. iya, ada Ilyas Sultan Perpatih dari Lebong, kemudian ada berbagai macam lah gitu ya, yang ternyata memiliki hubungan akademis dengan Haji Rasul dan tidak bisa dipisahkan seperti itu. Ya. Jadi itu asal mulanya. Jadi ada faktor internalnya, ada faktor eksternalnya. Mengapa kemudian Muhammadiyah itu hadir di Bengkulu seperti itu. Waktu dia masuk ke Bengkulu, peran pertamanya itu apa, Bang? Kalau peran Muhammadiyah pertama itu ada penelitiannya Pitchper ya. Jadi Pitchper itu meneliti, ada dari kantor Voor Inlandszaken, semacam kalau sekarang kayaknya kantor ini ya, kantor dalam negeri digabungkan dengan Kementerian Agama kayak gitu ya. Itu jadi semacam kantor itulah yang diutus oleh pemerintah kolonial untuk meneliti tentang kehidupan kaum Islam modernis di Bengkulu. Sehingga hasil dari pengamatan Pitchber selama 1 tahun 1933 itu diterbitkan menjadi sebuah buku 1934, di mana kumpulan-kumpulan laporannya itu dikumpulkan menjadi buku namanya Fragmenta Islamika tahun 1934. Dan hasilnya apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah yang pertama itu yang menjadi ujung tombak itu adalah tablik ya. Kalau kita lihat sumber-sumber sezaman yang banyak mengekspos dari gerakan-gerakan Muhammadiyah masa lalu, baik itu di Majalah Adil, di Suara Muhammadiyah tahun sezaman, kemudian ada juga di Sasaran dan Penabur, koran lokal, Muhammadiyah itu banyak melakukan tablik. Yang pertama tablik dalam arti pembelajaran agama secara rutin ya. Jadi semacam kajian. Karena pada zaman dulu tablik itu bukan barang yang lama gitu ya, bukan hal yang sama seperti sekarang. Kalau dengar tablik, itu kayaknya udah kuno bener. Kalau pada masa itu tablik itu adalah hal yang baru dalam penyiaran agama. Sehingga orang-orang itu senang untuk hadir dalam tablik. Apalagi dalam tablik itu kan dikasih makanan banyak-banyak. Itu senang, itu tablik secara rutin. Yang kedua itu biasanya melakukan tablik yang secara khusus, besar kayak gitu. Secara besar, yang secara tidak langsung Muhammadiyah menunjukkan show of force ya, pertunjukan kekuatan gitu ya. Karena memang pada masa dulu itu banyak masjid-masjid kita yang kecil yang tidak bisa menampung jamaah yang banyak, sampai 500-100 ribu orang, maka biasanya Muhammadiyah itu menyewa gedung. Salah satu yang paling sering disewa gedung itu adalah Bioskop Royal pada waktu itu untuk melakukan tablik. Dan yang menjadi pembicara itu tidak hanya satu orang gitu ya, jadi ada 1, ada 2, ada 3 kayak gitu, dari perwakilan masing-masing Muhammadiyah dari mana saja kayak gitu. Dan itu posisinya seperti dalam rangka memperingati Maulid Nabi dan lain sebagainya. Makanya kalau ada pada saat sekarang ada yang kemudian mempertentangkan Muhammadiyah dan Maulid Nabi, agak gimana seperti itu, karena pada masa pendahulu kita Maulid Nabi itu digunakan sebagai sarana tablik. Kemudian sebelum mereka tablik itu biasanya ada pameran-pameran, ada barisan-barisan Hizbul Waton yang besar sekali pada waktu itu, dan baru masuk ke dalam gedung, baru mendengarkan orang tablik dan lain sebagainya, tanya jawab dan lain sebagainya. Nggak alergi lah soal kegiatan-kegiatan Maulid Nabi kan. Benar. Selama ini itu tadi Muhammadiyah dianggap alergi dengan kegiatan. Karena sebenarnya dari Majelis Tarjih sendiri itu tidak menganggap itu sebagai sebuah hal yang heresi ya, atau bid'ah lah bahasanya seperti Maulid Nabi, karena itu dimensi dakwahnya lebih kuat di Maulid Nabi itu. Kita bicara soal konsepsi Muhammadiyah, soal pembaruan Islam. Soal pembaruan Islam hari ini apakah masih tetap relevan dengan kondisi yang sekarang ini, Pak? Soal konsepsi pembaruan Islam ini di Muhammadiyah itu sendiri. Iya, karena kalau di dalam Muhammadiyah itu kan ada dua hal ya yang kemudian patut dicatat. Yang pertama adalah tajdid,
dan yang pertama adalah purifikasi. Nah, purifikasi itu artinya pemurnian agama Islam sebagaimana para sahabat dan Rasulullah SAW itu menjalankan agama seperti itulah kita hendaknya menjalankan agama, itu satu. Tapi dalam dimensi muamalah duniawiyah, dimensi keduniaan, maka diperlukan yang namanya tajdid, yaitu pembaharuan. Kita perlu adanya terus pembaharuan. Kita perlu adanya modernisme. Ya, modernisme seperti itu. Nggak boleh dalam kehidupan sistem. Jangan jadi orang yang stagnan dan jumut gitu ya. Itu intinya. Iya, yang jumut itu kan seolah-olah katak dalam tempurung gitu ya. Tidak mau menerima sebuah pembaharuan. Makanya kemudian yang digadang-gadangkan oleh Kiai Dahlan itu adalah Islam berkemajuan. Islam berkemajuan. Bagaimana Islamnya, ritualnya itu tetap berpedoman kepada para sahabat, para zaman Nabi dan para sahabat, tetapi kemudian dalam sisi aplikasi dalam kehidupan keduniawian itu kita sama dong dengan negara-negara yang maju, itu bisa sama seperti itu. Ada istilah ad-dunya wal akhirah. Iya, benar. Karena itu yang diminta Rabbana atina fid dunya. Jadi kalau kita lihat kreativitas ya, manusia ini kan penuh dengan kreativitas, kayak Mas Hamzani dan kawan-kawan membuat channel YouTube ini kan bagian dari kreativitas. Nah, kreativitas manusia itu kalau masuknya dalam ranah agama itu kan ada dua ya. Yang pertama kreativitas dalam hal ibadah, ini yang dilarang. Ini disebut sebagai bid'ah ini. Tidak memunculkan pakai kreativitas. Berkreativitas dari 4 jadi 5 rakaat jadi 6 rakaat itu kan jadi permasalahan itu saking kreatifnya itu ada kemudian rambu-rambu yang harus dipatuhi kayak gitu, dan itu wilayahnya para fuqaha lah itu yang membahas masalah itu. Wilayahnya para ulama lah, kalau kita ini kan hanya sekedar kemudian membaca dari apa yang kemudian sudah diwariskan dengan kita oleh para ulama, apalagi kemampuan juga terbatas ya dalam kemudian ilmu alat dan lain sebagainya. Yang kedua, kreativitas dalam hal keduniawian itu justru seharusnya wajib gitu. Kita harus berinovasi, umat muslim harus berinovasi. Bagaimana pada masa dulu Kiai Dahlan itu mengimitasi, sebenarnya dalam tanda kutip, mengimitasi gerakan-gerakan zending, gerakan-gerakan misi Kristen ya, yang itu bergerak dalam bidang dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya, sehingga itu diimitasi oleh Kiai Dahlan, ya kan, sehingga muncullah kemudian rumah sakit, rumah yatim, sekolah-sekolah Muhammadiyah, yang itu dengan sangat berhasil sekali dilakukan oleh Kiai Dahlan, baik dari segi kuantitas maupun tentu kualitasnya, seperti itu. Makanya kita pernah baca juga waktu Kiai Dahlan datang kepada muridnya itu, wahai Kiai, kok aku nih enggak naik-naik. Iya, itu surah Al-Ma'un ya. Surah Al-Ma'un itu kan itu menjadi referensinya waktu di iya. teman-teman Muhammadiyah itu. Nah, makanya kemudian apa sih dimensi spiritual Kiai Dahlan ini yang diceritakan oleh Kiai Suja dalam Islam berkemajuan ya. Jadi Kiai Suja ini salah satu murid Kiai Dahlan yang getol dalam bidang sosial sebenarnya ya, dalam bidang sosial. Jadi pada suatu hari Kiai Dahlan itu terasa mendung, wajahnya itu mendung gitu ya. Wajahnya itu kayak memikirkan sesuatu. Nah, keesokan harinya setelah sholat zuhur, Kiai Dahlan tuh hilang. Nggak tahu kemana itu, nggak pamit dengan muridnya, dengan istrinya, nggak ada pamit itu. Ditunggu setelah asar, nggak juga pulang. Tunggu setelah maghrib, nggak juga pulang. Nah, ditunggu setelah isya, nggak juga pulang. Akhirnya muridnya yang paling tua, Sang Idu itu berkata, kalau Kiai Dahlan, kita tunggu deh sebentar lagi, kalau Kiai Dahlan nggak pulang, maka kita akan cari gitu. Karena ini udah khawatir nih, jangan-jangan terjadi apa-apa dengan Kiai Dahlan. Dan ternyata ditunggu beberapa saat, benar, ternyata Kiai Dahlan pulang. Pulang, tapi yang dibawa pulang itu buruh-buruh. Yang banyak itu buruh-buruh batik di sekitar Kauman pada waktu itu ya, banyak industri batik itu diajak ke rumah Kiai Dahlan, itu kalau nggak salah ada puluhan jumlahnya. Jadi dia cuma kasih instruksi dengan keluarga dan murid-muridnya, keluarin kursi-kursi, dikeluarin kursi-kursi, tapi belum cukup juga orang bisa duduk karena sekarang ambil tikar, lesehan ya, diambil lesehan semua, kemudian dikasih dengan muridnya itu diminta tolong mereka suruh mandi, kasih sabun mereka mandi, kasih baju baru,
Baju yang lama itu yang bekas pabrik buruh, pabrik yang Diganti. yang kotor itu ganti, kasih yang baru. Selesai semua apa? Kasih makan. Nah selesai kemudian dikasih makan, baru kemudian Kiai Dahlan bilang, ajarkan mereka sholat. Jadi ajarkan mereka sholatnya itu di terakhir justru. Yang awalnya itu adalah bagaimana kebutuhan mereka. Iya benar, kebutuhan mereka itu bisa kemudian dicukupi terlebih dahulu. Gimana orang mau sholat dengan perut yang lapar. Sedangkan Nabi sendiri ngomong kalau makanan itu tersedia, makan dulu baru sholat kan. Gitu. Itu kan filosofinya seperti itu. Nah itu diajarkan sholat dengan ini. Rupanya 1 hari sebelum itu Kiai Dahlan tuh mikirnya itu kenapa orang-orang buruh pabrik ini kok meninggalkan sholat ya katanya. Sehingga kayaknya gimana mereka nanti ngadu di hadapan Allah. Ketika mereka ditemu di hadapan Allah, ditanya, kamu ini bisa nggak sholat nggak? Enggak. Kenapa nggak sholat? Karena nggak bisa sholat Pak. Siapa orang paling pinter di tempatmu yang bisa sholat, yang bisa ngajarin? Pasti dia nyebut namaku nanti kata Kiai Dahlan. Makanya sebelum itu terjadi saya ajarin dulu. Ternyata itu yang ada di dalam pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sehingga kalau kita lihat metode dakwahnya itu unik ya. Jadi unik sekali gitu. Ada kemudian anak-anak kecil ya, yang dulu kan Kiai Dahlan terkenal dengan Kiai kafir ya bahasanya ya. Kiai kafir yang mengimitasi budaya Belanda, budaya Barat dan lain sebagainya. Jadi ada anak tepuk tangan di sekitar rumahnya tuh ngomong Kiai kafir itu. Kiai Dahlan nggak marah. Malah dia sama-sama dengan anaknya ngomong Kiai kafir ikut. Kan anak-anaknya bingung, kok kiainya bisa ikut ya? Karena jarang ada kiai yang seperti itu pada masa dulu. Kiai itu senantiasa dengan karismatisnya, dengan sosok yang eksklusifnya. Kemudian seperti kita ini di bumi, dia itu di langit loh gitu. Ya, ada kemudian adab-adab ketika ketemu dengan kiai. Tapi kok ini ada kiai yang demikian cair dengan anak-anak. Ditanya, karena kamu tahu nggak arti kiai kafir itu apa? Nggak tahu. Nah, kalian mau dengar nggak? Ada cerita nih, kata Kiai Dahlan kan. Apa diceritain lah akhirnya. Cerita-cerita Islam yang baik sehingga anak-anak itu tertarik. Kamu mau ini dengar cerita lagi? Mau besok datang. Itulah kemudian cikal bakal berdirinya mungkin dari TK. Dia itu sekolah. Iya. Oke Bang, kalau misalkan kita di Bengkulu. Di Bengkulu ya. Kalau di Bengkulu seperti apa konsepnya waktu itu? Ya sebenarnya sama ya? Iya sama, kita ada tradisi di dalam keluarga Muhammadiyah. Nah, tapi nggak tahu apakah tradisi ini 10 tahun lagi masih ada. Saya yakin masih ada gitu ya, masih terjaga dengan baik. Yaitu bagaimana di dalam keluarga tokoh-tokoh Muhammadiyah itu ada mereka kemudian ada yang tinggal dengan mereka lah kayak gitu. Apakah keluarga mereka yang tidak mampu, apakah ada anak yatim yang ikut dalam keluarga mereka dan lain sebagainya. Dan itu yang menjadi pesan dari Buya Haji Amaluddin ya, salah satu tokoh Muhammadiyah yang ada di Bengkulu juga. Jadi usahakan di rumahmu dipelihara anak yatim, karena doa anak yatim itu demikian mustajab. Beri mereka makan. Nah itu salah satu tradisi Muhammadiyah gitu ya. Kemudian ada lagi tradisi yaitu dengan misalnya nih kalau zaman dulu misalnya ada orang yang mau kuliah ke Bengkulu seperti itu, tidak ada kos-kosan, ya udah tinggal tempat saya aja gitu kan, kata tokoh Muhammadiyah. Dan itu biasanya kalau misalnya yang diajak tinggal itu orangnya semangat, kemudian dinilai baik, itu biasanya kemana misalnya kiainya atau buyanya atau tokohnya ini, tokoh Muhammadiyah ini dakwah atau penceramah itu diajak serta. Nah itu kan sebagai pengkaderan yang namanya kader intilan nih. Kalau bahasa namanya kader intilan itu. Nah itu ada tradisi-tradisi informal di dalam Muhammadiyah. Tapi yang selain tablik tadi tentunya itu ada juga kemudian pengajian untuk anak-anak, ada kemudian pengajian untuk ibu-ibu, bahkan ada musola khusus untuk ibu-ibu gitu ya. Itu yang dilakukan. Kemudian ada tindakan-tindakan ataupun program-program karitatif juga, seperti memberikan makanan untuk orang-orang yang tidak mampu, program-program memberikan yang sifatnya sosial dan lain sebagainya. Itu yang dari dulu memang sudah menjadi trennya Muhammadiyah. Iya. Gitu. Ini
buku ini Bang dari yang Napaktilas Sejarah Muhammadiyah Bengkulu ini Pak Salim Piliang ya? Iya, Pak Pak Salim Salim Bela Belapili. Pilih Ardiansa. Nah ini pengantarnya ini Bang ada Dr. Agus Setianto M. Hum, ya kan? Ini yang pengantarnya ya? Iya, Pak Agus. Pak Agus. Nah yang prolognya ini Pak Agustianto. Pak Iya, Agustianto prolognya Pak Pak Agus. Agus. Pak Agus kita. Budayawan yang Papua Omo itu ya? Iya benar. Iya. Iya. Budayawan. Iya, saya ngasih naskah ini dengan dia. Dia sangat. Kalau artinya Muhammadiyah ini tetap juga konsen terhadap budaya lokal juga ya? Sebenarnya kan budaya itu kalau menurut Kuncharaningrat kan banyak ragamnya ya. Jadi jenis budaya itu ada, kemudian budaya yang sifatnya itu adalah, saya lupa itu pembagian Kuncharaningrat itu. Jadi ada kemudian budaya yang sifatnya benda. Nah, budaya Muhammadiyah itu tidak budaya itu tidak kemudian dihapuskan dengan Muhammadiyah itu enggak. Karena Muhammadiyah itu enggak pernah mau menghapuskan budaya sebenarnya. Kalau melihat bukunya Pak Muhammadiyah Jawa Pak Najib Burhani, nampak sekali bagaimana sikap Muhammadiyah sebenarnya. Contoh, batik itu kan produk budaya. Ya, batik produk. Batik itu produk budaya gitu. Dan itu dipakai oleh Kiai Dahlan dan murid-muridnya, bahkan tidak ada dalam Muhammadiyah itu yang mengharamkan batik kan. Seperti itu. Nggak ada, malah jadi juragan batik dan lain sebagainya, jual batik dan lain sebagainya kan seperti itu. Bahkan di Kongres Muhammadiyah Minangkabau di tahun 1930-an itu ada instruksi dari panitia setempat untuk menggunakan baju adat daerah di mana masing-masing. Cabang ataupun ranting masing-masing gitu. Jadi ada yang pakai teluk belango, ada yang pakai kemudian baju kurung, ada pakai baju macam-macam lah seperti itu. Dan yang pada waktu itu kiai itu senantiasa dikaitkan dengan jubah dan lain sebagainya, ternyata enggak juga kan seperti itu. Malah cukup adaptif juga dengan budaya setempat seperti itu. Jadi memperkenalkan budaya setempat. Itu yang kedua. Pada masa lalu kan khutbah Jumat itu pakai bahasa Arab wajib. Iya. Kalau sekarang? Iya, Muhammadiyah dan gerakan reformis ini memiliki kemudian pendapat bahwa bahasa itu hanya sebagai sarana. Maka boleh dong menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Jawa. Itu merupakan bentuk pendekatan budaya juga. Penerimaan Muhammadiyah terhadap budaya dan lain sebagainya. Tapi memang dalam kaitan antara budaya dan agama tidak senantiasa kita temukan titik keselarasan. Pasti ada titik persimpangan. Nah, seperti itu kan. Jadi ada yang selaras, ada yang kemudian bersimpangan. Nah, nilai-nilai yang kemudian itu tidak selaras dengan nilai-nilai Islam yang dianut, maka kemudian Muhammadiyah bersikap itu tidak kemudian menggunakannya. Jadi seperti itu ya, tidak menggunakannya. Tapi hal-hal yang tidak berkaitan dengan dengan akidah Islam dan lain sebagainya, itu sangat no problem, sangat kemudian kita terima seperti itu kan. Dan itu yang kemudian sebenarnya menjadi tanda tanya dari banyak orang bagaimana Muhammadiyah awal sendiri itu bagaimana hubungannya dengan budaya, apakah budaya itu dilawan atau lain sebagainya. Karena di dalam pemikiran kita ya budaya yang itu tuh ya sifatnya ya di dalam pikiran masyarakat itu budaya yang dimaksud itulah budaya yang sifatnya ritual dan lain sebagainya. Karena sebenarnya budaya pun banyak kan jenisnya kan. Iya. Termasuk ketika kemudian kita tinggal di satu wilayah itu ada budayanya, termasuk kulinernya, termasuk kemudian pola hidupnya dan lain sebagainya, itu termasuk ke dalam hasil cipta rasa dan karsa manusia. Kalau waktu gitu. Itu Bang, kita bicara lagi soal saya belum kita masih bicara soal lokusnya di Muhammadiyah masuk Bengkulu. Berarti kan faktor pertama tadi internal dan faktor eksternal, benar. Iya kan, faktor internal dari dalam diri Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah Bengkulu sendiri. Faktor eksternal tadi kita lihat dari Sumatera Barat itu tadi, ya kan. Dan perannya tadi itu secara konsepsi kemoderatan soal Islam itu tadi, ya kan? Soal modernisasi Islam tadi, ya kan. Kalau secara ekonominya bagaimana dia Muhammadiyah waktu itu? Kalau secara ekonomi dulu ada namanya Bank Muslimin Indonesia.
Bank Muslimin Indonesia. Zaman revolusi kemerdekaan itu ada di Padang, ada di Bengkulu. Nah di Bengkulu itu yang mendirikan Bank Muslimin Indonesia itu Oi Cheng Hien, Haji Abdul Karim Oi yang jadi konsul Muhammadiyah kedua. Bukan kedua ya, konsul Muhammadiyah setelah Pak Yunus Jamaluddin. Nah Bank Muslimin Indonesia ini dalam kemudian catatan sejarahnya, dalam pengakuan Haji Abdul Karim Oi di Bengkulu sendiri itu sangat kemudian membantu Presiden Hazairin pada waktu dulu yang membutuhkan dana segar untuk pembangunan Bengkulu. Sorry, berarti rasnya tadi ras Tionghoa. Tionghoa, Abdul Karim Oi itu orang Tionghoa Muslim yang jadi konsul Muhammadiyah. Kalau kita ngomong konsul itu seperti ketua PWM lah ya, pimpinan wilayah Muhammadiyahnya. Orang Tionghoa. Iya. Jadi tokoh Muhammadiyah waktu itu. Tokoh Muhammadiyah. Dan jadi pimpinan Muhammadiyah Bengkulu. Di Bengkulu. Keren. Nah, jadi Bank Muslimin Indonesia ini yang kemudian oleh Haji Abdul Karim Oi itu menghimpun pendanaan dari seluruh warga Muhammadiyah Bengkulu yang menjadi nasabahnya, yang ingin menyimpan uang di Bank Muslimin Indonesia dan lain sebagainya. Walaupun ini merupakan bentuk dari cabang dari Bank Muslimin Indonesia yang ada di Sumatera Barat pada masa itu. Seperti itu. Dan ini adalah bentuk real Muhammadiyah Bengkulu dalam membangun konsep ekonomi. Selanjutnya yang kedua dalam tataran paradigmatis, orang-orang Muhammadiyah itu harus memberi. Filantropinya kuat. Nah, give-nya kuat itu ya, daripada kemudian menerima kayak gitu kan. Sehingga secara tidak langsung ketika kita memberinya banyak, ya kita harus matang secara finansial gitu. Harus kuat secara finansial. Nah, makanya kalau Mas Hamzani lihat di pasar-pasar ataupun di pusat-pusat kota pada saat sekarang itu pasti ada masjid orang-orang Minang gitu ya, dan itu masjidnya Masjid Muhammadiyah gitu. Oh iya, kayak di Kebun Dahri kan, di Prato. Kemudian di Al Jihad di Curug itu kan pusat kota, dan di situ ada masjid yang itu biasanya diinisiasi hadirnya itu oleh orang-orang Minang. Berarti dan itu adalah berarti kalau di pasar itu, di pasar ada masjid, berarti ada dua fungsi di situ ya, sebagai pusat dakwah dan sebagai pusat ekonomi juga di pembangunan ekonomi. Iya, ada kemudian jadi kan kalau misalnya di pasar ini kan orang-orang pasar itu kan biasanya jarang ya. Ada semacam, kalau zaman dulu kan sulit ya, orang mau nyari masjid di pasar itu kan sulit. Ya, tempat-tempat ibadah di pasar itu sulit. Nah, kemudian kan tren-tren masjid-masjid pasar itu kemudian muncul gitu ya, apalagi dari teman-teman ataupun saudara-saudara kita di kaum suku Minang, itu kan keisgiroh ataupun semangat keislamannya kan tinggi sekali itu. Iya. Jadi ada stereotip yang mengatakan orang Minang, mohon maaf ya, orang Minang itu katanya pelit ya. Sejauh ini anggapan masyarakat ternyata itu tidak berlaku ketika di masjid, karena ternyata yang memberikan sumbangan paling besar itu justru orang Minang kayak gitu. Orang Minang. Ya. Nah, kemudian dan tentunya kan kemudian timbul pertanyaan, apakah di Bengkulu ini kan hanya orang Minang saja yang memainkan peran di Muhammadiyah kan? Ternyata tidak. Kalau kita lihat konsul Muhammadiyah pertama Pak Yunus Jamaluddin itu justru adalah orang asli dari Bengkulu. Siapa tadi? Pak Yunus Jamaluddin. Pak Yunus Jamaluddin. Yunus Jamaluddin itu tahun 1926 dia sudah di pers namanya suling apa lah nama, saya lupa nama korannya atau hariannya ya, di suling apa itu gitu kan. Setelah itu di tahun 1928 diminta menjadi ketua Muhammadiyah gitu. Pak Yunus Jamaluddin ya, diminta kemudian untuk menjadi konsul pada waktu itu, konsul Muhammadiyah Bengkulu atau pimpinan Muhammadiyah Bengkulu. Nah, setelah itu dia menjadi tokoh tua. Jadi ketika Bung Karno dibuang ke Bengkulu, itu kan minta izin untuk masuk wilayahnya ya, dalam tanda kutip ya, minta izinnya kan dengan Pak Yunus Jamaluddin, laporannya kan dengan Pak Yunus gitu. Sebagai tokoh Muhammadiyah yang dituakan, Pak saya masuk ke sini, saya diinternir oleh Belanda, itu izinnya dengan wilayah administratif. Benar. Termasuk ketika ada
banyak kejadian yang berkaitan dengan Bung Karno yang kontroversi gitu ya. Itu ya Pak Yunus Jamaluddin ini minta keterangan. Ini gimana nih, bener nggak Bung Karno mengeluarkan pendapat seperti ini yang kontroversi pada masa itu. Mungkin Kak, kalau saya ingin menelisik lebih jauh lagi lah. Kehadiran Bung Karno ke Bengkulu ini karena ada panggilan dari Muhammadiyah atau memang ada sebuah monitor lah dari Bung Karno. Oh, ini ada toko pembaruan di Bengkulu, saya mau ke sini. Iya. Seperti itu. Jadi sebenarnya gini, pembuangan Bung Karno ke Bengkulu itu kan awalnya dia dibuang ke ND. Di NTT, ternyata dia bersama keluarganya terserang malaria sehingga mertuanya meninggal di NTT. Nah, kondisi yang buruk demikian itu disadari oleh Tamrin. Ya, Muhammad Husni Tamrin di Foxtrot pada waktu itu, dia protes kenceng dong. Bung Karno itu walaupun dia sebagai tahanan politik pada masa itu, tetapi dia mencerminkan bangsa Indonesia, tidak bisa diperlakukan demikian. Itu Tamrin, dan di Foxtrot itu kencang sekali. Foxtrot itu Dewan Rakyat yang kencang sekali untuk mengembuskan, ayo dong Bung Karno dipindahin dari ND, ayo dong Bung Karno dipindahin dari ND. Nah, berdasarkan dari sumber sezaman yang ditulis sendiri oleh Bung Karno di koran lokal Penabur Bengkulu di tahun 1939, nah dia mengatakan ucapan terima kasih sekali. Karena mengapa? Karena pengurus Muhammadiyah itu menyurati Gubernur Jenderal agar Bung Karno itu dipindahkan ke Bengkulu. Pengurus Muhammadiyah Bengkulu atau pengurus Muhammadiyah Pusat? Bisa jadi dua-duanya. Jadi diminta dipindahkan ke Bengkulu, dan di Bengkulu dijanjikan menjadi direktur pengajaran. Direktur pengajaran dan pendidikan. Sehingga dia merasa kemudian Muhammadiyah itu yang kemudian memberikan jasa, sehingga dia dipindahkan ke tempat yang lebih layak lah itu ya. Dan itu ada sumber sezamannya, ada di koran Penabur itu ada. Dan itu bisa data sekunder ya, data primer ya. Data primer ya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana Bung Hatta juga disurati pada waktu itu oleh Hofbestur Muhammadiyah, HB Muhammadiyah, yang pada saat itu sedang berada di Banda Naira. Setelah dibuang ke Bovendigul, dia dibuang ke Banda Naira. Di Banda Naira dapat surat, kalau mau kemudian bergabung dengan Muhammadiyah, silahkan. Nanti diletakkan di Sulawesi Selatan, Makassar, dan dijanjikan juga menjadi direktur pengajaran Muhammadiyah setempat. Tapi Bung Hatta nggak mau. Karena mengapa? Karena menurut Bung Hatta masuk Muhammadiyah itu memasung kegiatan politiknya. Karena Muhammadiyah non politik. Ya, independen. Independen. Syaratnya memang dia harus menjauhi politik ya. Bung Hatta nggak mau. Saya lebih baik tidak menerima tawaran itu daripada saya tidak berpolitik, kata Bung Hatta. Jadi Bung Hatta tetap akhirnya di Banda Naira, dan itu ditulis sendiri sudah ditulis oleh Pak Deliar Nur dalam bukunya biografi politik Muhammad Hatta. Itu ada dokumen artinya sejarah, bukan disimpulkan itu. Tapi secara dari cerita tadi bahwa kehadiran Bung Karno ini tetap ada pengaruh Muhammadiyah juga. Iya, ada di situ ada. Karena memang kalau saya ngomong seperti ini takutnya klaim ya. Karena sejarah itu sebenarnya tidak bisa mengklaim. Bisa diklaim asalkan memang ada bukti. Ada sumber primer. Kalau mau ya saya kasih sumbernya kayak sumber gitu. Primer. Sumber primernya saya kasih. Karena memang sumber primer itu akhirnya saya berikan kepada salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang yang sedang meneliti juga tentang Bung Karno di Bengkulu. Beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol di rumah kayak gitu kan. Dia butuh itu, akhirnya saya kasihkan. Karena dosennya mau lihat. Sejarah dari Bung Karno yang ada di Bengkulu. Iya benar. Seperti itu. Dalam perspektif gimana sejarah Bengkulu? Bang melihat dalam kacamata sejarawan publik lah posisi Abang sekarang. Yang pertama, Bengkulu ini masih dianggap sebagai daerah periferal. Daerah periferal itu daerah pinggiran sejarah, bukan kemudian sentral sejarah itu ya. Daerah periferal itu ya jadi daerah-daerah penyangga saja. Ketika ngomongin Banten ada Bengkulunya itu, walaupun cuman nggak nyampe 1 halaman. Kan seperti itu. Ngomongin Palembang ada Bengkulunya walaupun tidak nyampe berapa halaman kayak. Paling daerah-daerah periferal seperti itu gitu. Tidak sama misalnya seperti Aceh yang akan kaya sekali dengan penulisan-penulisan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang barat maupun orang-orang sejarawan sendiri kayak gitu ya. Aceh kan luar biasa tuh.
Kenapa emangnya Bengkulu nggak begitu menarik soal sejarahnya? Enggak juga kan? Iya kan keberadaan masa lalunya sebenarnya jadi masalah. Tidak semenarik dinamika di Sumatera Barat kan demikian luar biasa kan. Nah, dinamika di Bengkulu itu seperti apa? Padahal yang bisa kita gali itu banyak. Ini adalah pusat kekuasaan Inggris loh. Iya, buktinya ada Bengkulu. benteng. Iya, History of Sumatranya William Marsden yang buku itu digunakan oleh beberapa universitas di dunia dalam mengkaji tentang Sumatera dalam beberapa dekade, itu ditulisnya di Benteng Maboro. Bung Karno mengetik buku Sarinah itu dari Bengkulu. Buku Sarinah itu? Buku Sarinah itu diketik di Bengkulu. Iya kan? Dan masih dianggap daerah periferal dalam penulisan sejarah. Sehingga teman saya yang dari Padang itu, dari Sumatera Barat, itu ngomong gitu kan, enak sebenarnya kalau tinggal di Bengkulu, Mas. Loh kenapa? Karena Bengkulu tuh banyak bahan cerita untuk dijadikan sejarah kayak gitu. Kalau di Padang, di Minangkabau itu hampir sulit untuk menemukan novelty ya, bahasa novelty itu kebaruan dalam penelitian gitu. Tentang sejarah gempa di Bengkulu itu kan belum kemudian ditulis. Tahun 1914 itu terjadi gempa besar sampai kantor residen itu hancur. Yang bertahan hanya rumah-rumah pribumi yang ternyata dari kayu, ternyata kan punya kearifan lokal. Datuk-datuk kita dulu punya kearifan lokal. Dia tahu kondisi kontur tanah kita ini gempa, kontur tanah kita seperti apa, kondisi geologis juga seperti apa. Makanya dari kayu. Rumah kayu-kayu. Iya. Dari kayu, termasuklah rumah-rumah pasirah dulu kan rata-rata dari kayu. Karena mengapa? Karena faktor alam itu. Ya, artinya mereka lebih dekat dengan alam kan. Kemudian banyak yang harus bisa diceritakan lagi, yaitu bagaimana letusan Tangkupan Perahu pada abad ke-19 itu bagaimana dampaknya dengan Bengkulu. Kan belum terceritakan. Karena yang saya baru dapatkan sumbernya itu adalah yang paling terdampak, daerah Bengkulu yang paling terdampak pada masa itu adalah Krui. Krui? Ya, karena Krui dulu masuknya wilayah Bengkulu. Ya. Residensi Bengkulu dulu. Sebelum yang akhirnya Lampung, kan? Iya, sebelum akhirnya ditarik ke Lampung kan. Masih daerah Bengkulu. Tahun pada zaman Hindia Belanda itu. Seperti itu. Kalau soal penamaan Bengkulu, apa tadi itu Bengkulu, Bangkahulu? Karena kalau di dalam ini, di dalam catatan Inggris Belanda, untuk orang Melayu itu biasanya pada waktu itu menyebutnya Bangkahulu, Bangkahoeloe itu tulisannya Bangkahulu. Kemudian dalam orang Inggris itu ngomongnya Bengkolen, Bencolen itu tulisannya Bencolen. Kalau dalam catatan-catatan resmi di Belanda itu biasanya Benkoelen, Benkulen gitu ya. Benkulen. Oh ya, buku yang saya baca. Iya, Benkulen gitu. Itu yang kemudian nama-nama Bengkulu yang sempat di dalam yang sempat kemudian kita temukan ya, yang berkaitan dengan literatur kesejarahannya. Itu toponiminya itu sejarahnya mengapa kemudian nama-nama Bengkulu dan lain sebagainya itu ya variatif ya. Banyak versinya gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan versi ini pasti benar dibandingkan versi yang lain kayak gitu. Tetapi memang para ahli ya sah-sah saja dan wajar-wajar saja kemudian mengatakan bahwa versi ini kurang kuat, versi ini lebih kuat dan lain sebagainya. Itu tidak terlalu urgent saya pikir kayak gitu. Nah, kemudian banyak juga sebenarnya kalau ingin ditulis itu ya. Yang ingin ditulis itu yang pertama tadi kan Bengkulu dianggap daerah periferal. Karena kalau kita lihat bobot pembelajaran sejarah Indonesia jadi di sekolah, itu kan lebih banyak cerita tentang Jenderal Sudirman, banyak cerita tentang kemudian Bung Tomo di Surabaya, pertempuran Surabaya. Nah, sehingga anak-anak kita sendiri di Bengkulu ini pertempuran nggak sih? Kan akhirnya pertanyaannya demikian kan? Iya kan? Kita terlalu makanya kalau tidak salah Dennis Lombard ya yang menuliskan itu di buku Nusa Jawa Silang Budaya bahwa sejarah Indonesia terlalu Jawa sentris. Terlalu Jawa sentris. Kita belajar tentang tokoh-tokoh yang ada di Jawa. Ini kayak gini aja. Kenapa saya tulis kemudian buku Napak Tilas Muhammadiyah Bengkulu ini? Yang pertama, agar kemudian sejarah Bengkulu itu dari berbagai seginya bisa terangkat. Bukan hanya Gading Cempaka lagi kayak gitu seperti itu. Putri Gading lagi, Putri Gading lagi. Padahal banyak sejarah tokoh, sejarah organisasi, sejarah pendidikan, sejarah transportasi, sejarah radio, sejarah televisi, sejarah pendidikan, sejarah sekolah dan lain sebagainya itu bisa diangkat. Sejarah tata kota, sejarah arsitektur itu bisa kemudian diangkat semua. Masih sangat luas. Sejarah dan lain sebagainya itu masih sangat luas. Masih sangat luas. Kalau yang paling banyak kan yang paling senang itu kan sejarah politik ya.
penulisan sejarah, sejarah politik itu adalah penulisan sejarah yang masih tradisional. Karena Sejarah politik itu tradisional sih. tradisional sekali. Oh. Ya tanggal berapa, tanggal berapa, raja siapa yang berkuasa, kan kayak gitu. Iya kan? Nah, sejarah yang sekarang itu lebih banyak bagaimana kemudian menjelaskan, oh ketika kemudian pada masa misalnya Bagindo Maharaja Sakti, kondisi masyarakatnya seperti apa? Berapa jumlah lada yang masuk? Iya kan? Bagaimana perkembangan Islam di situ? Kan kayak gitu ya. Bisa diperluas, tidak hanya mesti harus nanti Baginda Maharaja Sakti diganti ke Baginda Sebayam dan lain sebagainya, nggak cukup sampai di situ. Sebenarnya belajar sejarah ini asik ini guys. Iya kan. Nah sejarah, saya punya teman dari BIMTEK penulisan sejarah juga, dia dapat nilai bagus, nilai A, itu karena apa? Karena dia menulis tentang sejarah rumah makan yang terkenal di Bandung, yang berdiri sejak tahun 60. Bayangin tuh Mas Hamzani. Rumah makan pun bisa ditulis sejarahnya. Dapat nilai A. Itu heran ya. Ada kemudian ada jembatan kuno. Jadi kalau misalnya dari segi sejarawan melihat bangunan tua, itu yang ada di dalam otak kita itu pasti jangan bongkar, lakukan pemugaran kan. Jangan bongkar tapi pugar kan, seperti itu, dipugar. Karena mengapa? Karena bangunan kuno itu bukan hanya bangunan saja. Bukan hanya bangunan, di situ ada nilainya. Bangunan itu ada ceritanya, cerita masa lalu, menyimpan sejarah masa lalu, seperti itu. Iya kan? Pasti ada menyimpan sejarah masa lalu. Apakah dia bekas kantor kah, dia kemudian terjadi pemberontakan masyarakat, pembunuhan residen kah di situ dan lain sebagainya. Ada pesan-pesan di dalam pesan bangunan itu. Nah, makanya kemudian kenapa Tugu Thomas Parr itu tetap berdiri walaupun kita sudah merdeka. Dan itu dilindungi sebagai cagar budaya karena ada nilainya di situ. Jangan mentang-mentang ini buatan Inggris nih kita bongkar nih. Ini buatan penjajah nih kita bongkar, kita ganti dengan yang lain. Belum tentu bangunan kita yang kita bangun itu setahan Thomas Parr yang sudah ratusan tahun berdiri di situ ya. Nah, tapi kan ada nilai yang bisa diambil. Oke, orang Inggris mengambil nilai dengan adanya Tugu Thomas Parr itu, nilai yang diambil apa? Nilai yang diambil oleh orang Inggris sebagai bentuk penghormatan kepada Thomas Parr yang sudah menjalankan posisinya sebagai pegawai Inggris yang baik, kan itu. Tapi bagi masyarakat Bengkulu, hadirnya Thomas Parr itu, Tugu Thomas Parr itu sebagai simbol bahwa masyarakat Bengkulu pernah nih membunuh nih orang ini yang menindas masyarakat Bengkulu dan kita berhasil membunuh. Kayak seperti itu. Nah, yang terjadi kemudian orang Bengkulu itu ketika dia bermasalah dengan Thomas Parr, maka Thomas Parr aja ini kejar. Ya, walaupun kemudian ada asistennya yang akhirnya dibunuh juga karena menghalang-halangi. Tapi apakah semua warga Inggris diperlakukan demikian? Kan enggak. Tidak. Enggak. Sama kayak kisah Marjati. Ini yang kemudian kita bisa ambil hikmah yang begitu luar biasa. Pasirah Marjati. Orang ngomongnya Ratu Samban. Sebenarnya siapa itu? Marjati ya? Pasirah Marjati. Dia Pasirah. Di Bintunan. Pasirah itu sejenis kalau sekarang kepala kades, pemimpin wilayah semacam lurah dan sebagainya mungkin ya pada masa itu, atau camat lah dan lain-lain. Pasirah Marjati itu warganya ditindas dengan pajak lah dan lain sebagainya, dengan hukum adat yang tidak sesuai, ya pemaksaan pemberlakuan hukum adat Simbur Cahaya di situ oleh Belanda pada masa itu, sehingga Pasirah Marjati marah pada waktu itu, rakyatnya udah ditindas macam-macam. Apa yang dilakukan Pasirah Marjati itu membunuh residen Kenorle, asisten residen Kenorle di atas kemudian sampan. Dia tidak nyuruh orang lain, dia bunuh dengan tangan dia sendiri. Karena saya dipilih oleh rakyat saya, maka yang paling bertanggung jawab dengan rakyat saya ini saya. Ya. Kamu bermacam-macam dengan rakyat saya yang akan membunuh kamu. Kan seperti itu. Bukan orang lain, saya sendiri yang. Itu Mas Hamzani bayangin, kalau seandainya ada pemimpin seperti itu, yang muncul pada waktu minyak goreng langka gara-gara mafia. Ini mafia nih yang menahan minyak goreng sampai menyulitkan masyarakat saya. Bukan masyarakat yang berhadapan, saya yang akan bunuh Anda langsung. Itu bagaimana spirit perjuangan luar biasa dari Pasirah Marjati yang bisa kita ambil. Iya. Tapi kan kita kadung apa yang ditakutkan oleh Bung Karno, kita tidak pernah belajar dari sejarah.
pemimpin-pemimpin kita, datu-datu kita dulu itu mengajarkan kepada kita untuk gentle jadi manusia. Artinya banyak sekali nih Bang. Kalau kita korek lagi untuk soal sejarah yang ada di Bengkulu, bukan hanya sekedar sejarah hadirnya Bung Karno nyampai Bengkulu, bukan hanya sekedar sejarah Benteng Marlboro. Iya, ada sejarah tokoh juga yang saya sempat tulis di IB Times, Islam Berkemajuan Times nanti. Coba Mas Anthony bisa lihat nanti ya. Itu tentang 3 tokoh Bengkulu yang kontroversi. 3 tokoh Bengkulu yang menasional, dan itu menjadi kontroversi yang pemikiran yang dia lakukan itu bikin apa jagat Indonesia ini gempar. Siapa aja itu? Yang pertama Sultan Takdir Ali Syabana. Walaupun dia kemudian bukan kelahiran Bengkulu, dia menghabiskan masa kecilnya di Bengkulu, dia sekolah di Bengkulu, his Holland Inland School, sebelum dia kemudian ke sekolah raja gitu. Di tahun 30-an akhir itu polemik kebudayaan ya. Melawan Sanusi Pane, kemudian melawan Ki Hajar Dewantara, dia dikeroyok sendiri ya. Sultan Takdir Ali Syabana itu dikeroyok sendirian ya. Dia berpendapat apa? Kalau ingin maju, ambil tuh peradaban barat, mawar sekaligus duri-durinya sekalian. Jadi barat bener kita. Itu menurut pemikiran. Pemikiran Sultan Takdir, dan itu dibantah oleh Ki Hajar Dewantara, dibantah oleh Sanusi Pane, dibantah Dr. Sutomo, dikeroyok dia. Tapi dia tetap tegar satu orang ini dan tidak merubah pendapatnya. Dan sampai itu dia biasa. Ya, sampai dia wafat. Iya, sampai dia wafat. Nah, yang kedua, itu kontroversi yang kedua, itu Hazairin, Profesor Hazairin. Yang pada waktu sekarang. Iya, pada waktu membahas masalah pembagian waris. Ya, pembagian waris dan lain sebagainya, itu kontroversinya heboh luar biasa pada waktu dulu. Sejagat raya Indonesia. Sejagat raya Indonesia. Bahkan tokoh-tokoh sekeras Buya Sirajuddin Abbas itu memberikan komentar yang pedas untuk kemudian Hazairin dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu Profesor Ibrahim Hussein. Pada masa Orde Baru kan ada SDSB, Sumbangan Dana Sosial Berhadiah, kemudian ada Porkas. Banyak ulama Indonesia pada waktu itu, Kiai, Buya dan lain sebagainya mengatakan itu sama dengan judi. Diharamkan, ngapain negara bikin kan kayak gitu. Nah, ini seperti judi yang dilegalkan kayak gitu kan. Iya. Tapi kemudian yang hebatnya itu apa? Profesor Ibrahim Hussein kemudian membuat pendapat bahwa SDSB dan kemudian Porkas itu bukan masuk mayasir, bukan masuk judi, karena yang disebut mayasir atau judi Arab itu adalah yang saling berhadap-hadapan. Itu ada bukunya. Iya, berhadapan-hadapan, karena SDSB dan Porkas itu tidak saling berhadapan. Maka sah-sah saja. Itu tokoh Bengkulu, lahirnya di Tanjung Agung. Profesor. Pendiri IAQ, Institut Ilmu Quran itu di Jakarta. Iya, dan dia ini kalau misalnya Mas Hamzani kenal, dia adalah ayah dari Gus Nadir Shah Hussein. Rois NU cabang istimewa kalau nggak salah Australia. Karena dia di Australia. Itu anaknya. Orang Tanjung Agung. Iya, itu anaknya itu yang Gus Nadir Shah itu, tapi dia udah lahir di Jakarta kan. Tapi kalau ayahnya itu Tanjung Agung, orang Bengkulu. Kenapa nggak diekspos ini? Ya, karena yang diekspos ya Putri Gading Cempaka. Iya, karena ya mungkin keterbatasan apa? Iya, keterbatasan orang atau keterbatasan informasi juga. Iya, kemudian satu lagi datuknya Asanti. Asanti istrinya Anang itu punya datuk dari pihak ibu. Namanya artis. Iya, artis. Namanya Profesor Abdullah Siddiq, penulis buku Hukum Adat Terjang dan Sejarah Bengkulu tahun 1500 sampai 1990-an. Itu kakeknya Asanti dari pihak ibu. Datuknya Asanti? Datuknya dari pihak ibu. Dari pihak ibunya Asanti. Iya, baru tahu ini. Makanya, maaf lah ya. Face Asanti itu memang mirip. Iya. Dan kalau misalnya ada beberapa kemudian jurnal dan tulisan sejarah yang saya tulis, yang sempat saya baca, tahu Gunung Tambora nggak? Gunung Tambora. Bang Hamzani kenal ya Tambora. Tambora itu kan di Nusa Tenggara sana. Meletus ya. Menurut masyarakat sekitar di Gunung Tambora, mengapa Gunung Tambora itu meletus? Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, ada orang Arab pada waktu semacam syekh lah mungkin, yang kemudian mampir ke sana. Minta minum nggak dikasih dengan warga. Iya. Ya, orang Arab ini itu berasal dari Bengkulu ternyata.
menurut kepercayaan warga. Iya, hebat berarti. Jadi luar biasa lah Bengkulu ya. Iya, luar biasa lah. Memang harus mencintai betul. Iya, Ada apa dengan Bengkulu kan ada apa dengan pertanyaannya Bengkulu kan? ya. Ada apa dengan Bengkulu? Benar, ada Fort Marlborough begitu juga. Tapi kalau Fort Marlborough sudah banyak sih yang meneliti ya tentang bangunannya dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari atas tuh kayak iya. pura-pura. Kenapa Singapura itu bisa sukses dalam bidang pariwisata? Iya, betul, cuma moncong. Cuman kecil aja. Iya. Lihat moncong Singapura Iya. gitu ya. Kenapa dia sukses menarik para wisatawan untuk Singapura? Padahal Singapura tuh kecil banget segini ini. Iya. Oh segini lah paling Ya, itu kalau dibandingkan itu- di peta paling seujung kuku. Iya. Nggak ada kemudian mungkin dibandingkan dengan Bengkulu lebih luas Iya, provinsi lebih Bengkulu luas. kan. Tapi mengapa kemudian dia istimewa dalam hal wisata? Kemudian Malaysia is truly Asia Iya, gitu. Malaysia. Benar. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka melakukan yang namanya kapital budaya. Ya. Artinya gini, peninggalan-peninggalan budaya-budaya leluhur dari masing-masing komunitas yang ada di daerah mereka itu tidak dirusak, tapi mereka jaga, Mereka lestarikan. dia lestarikan dan pemerintahnya itu memberikan bantuan. Ini kampung Melayu ya, oke kamu jangan robah nih kampung Melayu, bentuknya seperti ini uangnya, jaga. Kalau dia dari kayu ya buat dari kayu, dipugar-pugar, ini dananya nih. Apa ada kuliner-kuliner khas Melayu, nah bikinlah di situ, ada pusat kuliner Melayu di situ kan. Makan Melayu, ada kemudian tradisi-tradisi Melayu ditampakkan kemudian di kampung Melayu itu. Kemudian ini ada kampung Tionghoa atau kampung Cina, Pacinan di Singapura. Kamu jangan merubah Pacinan ini, biarlah bentuknya seperti ini bantuan nih, kasih. Ya bentuknya itu jangan kemudian kamu bongkar kemudian bikin bangunan baru, enggak. Nih. Kemudian tradisi barongsai hidupkan dong, nah, ada barongsai, ada ini. Kemudian kuliner-kuliner Cina tuh kita bikin nih pusat-pusatnya, ditata benar. Nah gitu juga ada kampung India gitu ya, orang-orang India itu ya kamu harus sesuai dengan tradisi kamu, munculkan tradisi Indianya. Kayak gitu, ini uang nih, silakan kemudian kamu. Nah dengan seperti itu, dia kemudian menjadikan budaya itu sebagai sebuah komoditi yang bisa untuk orang lain, kepada wisatawan-wisatawan. Oh dia datang ke Singapura, oh dia masuk kampung Melayu, dia punya edukasi, oh Melayu tuh kayak gini loh. Dia makan kuliner Melayu yang mungkin dia dari Kepulauan Riau misalnya kan, gigit kuliner tuh, saya terbayang masa kecil dulu, rumah saya kayak gini, kayak gini. Sekarang sudah ganti jadi ruko semua mungkin kan. Orang kan terbayang seperti itu. Nah, dengan adanya kapital budaya itulah income Singapura tuh banyak yang masuk. Bayangin aja Mas, kalau misalnya itu dilakukan di Bengkulu. Iya. Iya kan. Kapital budaya kita itu dimunculkan. Misalnya kemudian Benteng Marlborough menjadi warung kopi. Apa kalau kita di suku Lembak nih, apa namanya itu? Kalau lagi nikah. Oh ini apa Sarafal Anam. Sarafal Anam. Sarafal Anam itu ditampilkan sebagai sebuah penampilan budaya yang tidak hanya pada waktu pesta pernikahan, tapi bisa kemudian ditampilkan dalam hari-hari besar dan lain sebagainya. Kemudian kalau sekarang wisatawan itu kan sebenarnya tidak mencari sesuatu yang eksotis ya, mencari sesuatu yang natural. Mencari sesuatu yang dekat dengan ada unsur sejarah dan keunikan masing-masing daerah. Kalau di Bengkulu dibikin misalnya konsep hiburan kayak New York itu orang nggak bakal mungkin datang ke Bengkulu. Karena untuk apa ke Bengkulu, saya kan ke New York aja sekalian. Gitu. Tapi misalnya ada kayak Kampung Durian sekarang ya, bagaimana kemudian bisa merasakan nikmatnya durian Bengkulu, makan di lokasi sambil nunggu durian jatuh dan minum kopi Bengkulu, kan yang bisa dijual juga. Masyarakat sekarang itu lebih banyak wisatawan luar negeri itu lebih banyak, mereka tidak mau lagi ke hotel bintang 5, dugem dan lain sebagainya. Itu dugem itu bagi mereka ya biasa-biasa aja, karena di negara asalnya mungkin lebih lebih mutakhir lagi, lebih hebat lagi. Tapi mereka mencari suasana pedesaan yang lebih natural. Dari bambu, tempatnya di depan itu masih ada air, masaknya masih pakai kayu bakar dan lain sebagainya. Situasi pedesaan bener itu yang sekarang dikejar oleh orang justru. Saya punya teman baru kenal juga sih, Bang.
Jadi orang hebat lah, pengusaha lah. Dia sudah keliling beberapa dunia. Nah, Jadi dia mengatakan ternyata negara-negara yang dikatakan negara-negara Eropa, negara Barat itu memang benar-benar menjaga kelestarian budayanya. iya benar. Dan budaya mereka itu sebenarnya tidak sebanyak budaya Oh, kita. enggak. Iya kan? Tidak sebanyak budaya. Nah, kenapa tidak Indonesia, khususnya Bengkulu ini benar-benar menjaga kearifan lokalnya itu. Iya, kearifan Ya, lokal ini. kearifan lokal itu. Nah, hari ini ya pesan lah ya, pesan buat pemerintah, buat para penguasa, yaitu DPR, legislatif dan lain-lain, bahwa bagaimana budaya yang ada di Kota Bengkulu ini, di 9 kabupaten satu kota ini benar-benar dijaga. Karena ini bukan mudah loh Bang, menciptakan sebuah sejarah itu kan. Iya, sulit ya. Ya sulit itu. Kearifan lokal itu kan muncul dari warisan tradisi kita. Jadi sama seperti dengan moto ikan sejerek beres cupak madar, kan. Madar. Orang ngomong ikan secepak beres secupak madar itu dikira orang Bengkulu pemalas. Oh, tidak, padahal bersyukur itu Bang. Nyatanya sebenarnya itu yang pertama syukur, yang kedua dari perbaikan gizi itu mengajarkan kita untuk tidak berlebih saat makan. Secukupnya saja untuk makan. Dan itu orang yang masih memegang moto tersebut itu tahan lama hidupnya sampai 90 tahunan gitu. Karena ini sudah pernah diteliti juga oleh salah seorang rekan saya berkaitan dengan hal ini. Berkaitan dengan ikan sejerek beres cupak itu. Ada teman yang meneliti itu untuk penelitiannya, dan penelitiannya berhasil mendapatkan predikat terbaik secara nasional. Karena sebenarnya banyak loh orang-orang hebat di Bengkulu ini. Tetapi memang kita tidak, mungkin itu satu tidak terekspos, dan yang kedua mereka terkadang tidak mau mengeksposkan diri juga. Gitu. Dan saya masih berharap bahwa kita memiliki kekayaan budaya yang begitu luar biasa, kita memiliki kekayaan kearifan lokal yang luar biasa, masing-masing suku yang ada di Bengkulu hidup dengan damai. Bengkulu juga dikenal sebagai salah satu kota yang anti macet, tidak macet, ya. Ya kan di Sumatera Barat macet sudah, Palembang apalagi gitu. Lampung ya sama, itu udah ada kota besar. Bengkulu yang kalau kata teman-teman saya itu yang datang dari Jawa itu, Bengkulu ini enak katanya. Kenapa? Karena nggak macet gitu. Nggak macet. Kenapa antar suku juga tidak terjadi pertengkaran, kemudian pada waktu dulu, pada masa dulu etnis Tionghoa banyak dibunuh di Jakarta gitu ya, banyak kemudian kekerasan rasial seperti itu menimpa mereka. Ternyata mereka larinya ke Bengkulu. Mengapa? Di Bengkulu ternyata aman, damai, sentosa. Nah, yang kita harapkan kekayaan nilai seperti inilah yang bisa dipertahankan oleh Bengkulu. Biarkan Bengkulu seperti ini dalam kesahajaannya, tetapi dengan dalam kesahajaannya itu memiliki arti dan nilai dalam kehidupan seperti itu. Mantap. Oke. Mungkin Bang, apa pesannya Bang ini Bang untuk kita kaum milenial lah, kaum muda lah. Bagaimana sejarah ini menjadikan sebuah value untuk kemanusiaan, untuk daerah khususnya Bengkulu. Iya, jadi benar kata Bung Karno itu jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena kita ada di sini karena ada sejarah orang tua kita dulu. Kalau orang tua kita tidak bertemu, maka kemudian tidak hadir kita di dunia. Dan secara sederhananya kan seperti itu. Bahwa kemudian kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran masa lalu. Jangan sampai justru kita lebih buruk daripada masa lalu. Setidaknya lebih baik daripada masa lalu. Kita ambil pelajarannya seperti Pasirah Marjati dengan gentleman-nya. Sebagai seorang yang gentleman tadi, kita bisa belajar dari Tugu Thomas Parr, bagaimana orang Bengkulu dengan semangatnya yang begitu luar biasa untuk lepas dari penjajahan dan kezoliman Thomas Parr itu melawan. Kita juga belajar bagaimana tentang hari jadi Kota Bengkulu kemarin kan, bagaimana penyerbuan rakyat Bengkulu pada masa Fort Marlborough baru berdiri, baru jadi itu, dan ternyata kita bisa mengusir Inggris. Karena apa? Karena ada jiwa-jiwa yang kita ingin patriotisme, dan kemudian jiwa-jiwa keinginan kita untuk tidak dijajah. Dan itu yang kemudian kita bisa implementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan. Saya berharap memang pemimpin-pemimpin kita lebih sadar dengan sejarah dan budaya ya. Karena yang lebih kemudian titik tekan pembangunan itu lebih
senantiasa itu pembangunan raga terus. Ya, pembangunan fisik saja diutamakan, tapi tidak pembangunan jiwa yang di situ melibatkan agama, di situ melibatkan budaya, yang di situ melibatkan kemudian kepekaan sosial, kesetiakawanan sosial dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan akan muncul lah pemimpin-pemimpin seperti itu di masa yang akan datang. Amin. Ya, Oke. Wah, luar biasa ini, Yos. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Hardi yang sudah menyempatkan. Insya Allah kita akan sering nih Bang. Insya Allah. Nah, mungkin kita juga silaturahmi nanti kan ke tempat perpustakaan Abang, ya kan. Dan tetaplah berkarya Bang. Amin. Ya, tetap berkarya. Kita mendoakan karya-karya Abang ini terus berkembang untuk mengorek sejarah-sejarah yang ada di Bengkulu. Saya juga mohon maaf kalau ngomongnya belibet. Enggak, banyak. Kan? Ya, tetapnya nih. Banyak yang ini. Ya. Banyak yang harus. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.